Ya, Bu. Pak Yusef, Bunda Poktan, ibu-ibu dan semua yang hadir. Di sini kami dari riset. Jadi dari kami itu hadir di sini dengan tujuan untuk melakukan tindak lanjut dari koordinasi tersebut terkait eksplorasi dan karakterisasi padi ungu yang atau padi hitam berbulu dan tidak berbulu yang adanya di Cigemblong ini ya Pak, berdasarkan informasi dari Pak Yusef dan kawan-kawan. Alhamdulillah kami bisa hadir di sini walaupun jalannya ternyata ekstrim ya Pak. Ya Allah, benar-benar ini pengalaman pertama dan bikin gemeteran juga pada saat turun tadi. Alhamdulillah bisa sampai sini dengan selamat. Kemudian kami itu rencananya akan melakukan identifikasi, karakterisasi berdasarkan potensi dari padi lokal yang ada. Jadi kami harus melakukan karakterisasinya, tanamannya harus dilakukan karakterisasi. Artinya kita amati Pak dari semua fase tanamannya. Kemudian nanti karena ini ada nilai tambah, ada keunikan. Nilai tambah itu karena dijual belikan ya Pak Yusef dan Pak Gapoktan, Pak siapa tadi lupa ya Pak? Pak Asam, iya. Kemudian yang kedua punya keunikan gitu. Jadi nanti dalam diskusi ini kita bahas karena ada beberapa keunggulan. Jadi kita perlu menggali informasi yang lebih terkait dengan keunikan dan keunggulannya. Sehingga pada saat ini kita hadir di sini Pak Haji dan bapak-bapak dan ibu-ibu ya untuk bisa diskusi bareng-bareng gitu. Kita pengen tahu nih apa sih keunggulannya sehingga bisa kita angkat sebagai padi lokal Cigemblong yang bisa kita daftarkan ke PPVT, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman di Kementerian Pertanian. Nah, kami harus membantu melalui pengamatan dari 5 fase tanaman tersebut, dari tingginya, dari fase berbunga vegetatif, generatif sampai panen. Jadi yang ada sekarang kita amati dulu, nanti berikutnya kita amati selanjutnya gitu Pak. Itu intinya seperti itu. Nah, yang ingin didaftarkan itu fungsinya untuk yang pertama untuk melestarikan. Jadi kita daftarkan agar padi Cigemblong ini, yang padi lokal ungunya ini tidak punah. Jadi punya KTP. Dia punya KTP bahwa itu memang punyanya Cigemblong. Itu intinya yang pertama itu. Kemudian pada saat orang lain akan mengambil padi lokal tersebut, menjual, Bapak kan sudah menjual belikan nih. Ternyata benihnya juga Bapak keluarkan itu karena sudah didaftarkan duluan, kita daftarkan sekarang nih. Sampai dengan tahun depan selesai fase pengawasannya itu sudah punyanya Cigemblong. Jadi pada saat orang lain mengambil Lebak Bu, hak paten ya, hak patennya Lebak, belum paten belum hak tanda daftarnya Lebak gitu. Karena melalui
bupati nanti gitu kan. Lebak ya, bukan Cigemblong ya. Lebak. Iya, tapi Sumber ininya dari sumbernya dari Cigemblong. Cigemblong. Mungkin itu untuk menyelamatkan dan memberikan KTP kepada si padi lokal umumnya. Jadi suatu saat ada yang mengakui itu adalah padi lokal mereka, tidak akan bisa karena punya KTP, sudah punya KTP, sudah didaftarkan sebelumnya sekarang nih. Gitu. Cara daftarnya ya harus kita amati selama beberapa fase ini Pak, lengkap vegetatif dan generatif lengkap gitu. Nah kami membantu dalam pengamatan dan pendaftarannya sampai terdaftar nanti. Mungkin itu. Jadi untuk sampai ke sana kami butuh informasi, dukungan dari kabupaten maupun provinsi. Siapa tahu di tengah jalan kita bisa saling kolaborasi Pak, gitu untuk kedepannya mungkin bisa Sampai pelepasan. Kalau pelepasan itu harus ada pengembangan nantinya. Nah, nanti bicara pengembangan nanti sama Bu Pepi ya. Kalau mau ke paten juga boleh. Nah itu nanti ada beberapa yang harus kami tanyakan ke petaninya, ke ibu-ibu yang nandur atau ke bapak-bapak atau mungkin dari provinsi juga ada kegiatan yang memang sudah pernah dilakukan. Mungkin seperti itu Pak. Intinya seperti itu. Kita hadir itu biar pada saat kita melakukan identifikasi kita tidak salah mencatat data-data yang memang diperlukan untuk sebagai data dukung pendaftaran dan nantinya mudah-mudahan bisa dilepas. Mungkin itu Pak, Bapak Ibu. Silakan Pak. Dalam pertama Dinas Pertanian Provinsi sebelumnya sudah mengawali dengan identifikasi. Sebetulnya ingin menegaskan kembali ya, si padi ungu ini teh dipelakna khusus di desa ini saja atau ada di desa lainnya di Cigemblong? Desa Cikate ada nggak? Cikate dikit. Tapi ada. Ayah cuma dikit. Di desa lain selain Cikate ada? Enggak ada. Di luar Cigemblong ada yang pernah mendengar tanaman padi ungu atau padi hitam yang mirip padi ungu? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Di luar kecamatan. Di luar kecamatan Cigemblong Lagi keluar pernah kota. mendengar nggak? Pernah mendengar info? Itu aja. Desa Wamang Jaya jeung Desa Cikate doang. Menjadi dan Cikate udah ya, langsung tulis. Kemudian Pak, yang menanam padi ungu, luas tanam padi ungu di desa ini kira-kira ada berapa luas? Di desa Cikate berapa luas? Ada info gambarannya? Kumulatif. Kisarannya Itu pastinya di desa. nyampe 20 hektar ada yang nanam padi ungu? Kalau luas lahan di sini aja udah 50 hektar ya. Di sini aja udah 50 hektar. 50 hektar, dari 50 hektar itu yang nanam padi ungu saya sebenarnya. enggak semua sih. Ini semua. Semua sih. Sepertiga, setengah, seberapa? Kira nu ayeuna. Aya 30 hektar. Nanti kokolotnya akan bilang, iya beujeun nama merasa kieu. Iya. Siap. Iya, Oh, Ciko. baru siap. Kan kieu bocah. Aya komando di kokolotnya. Anu lamun sawah di pinggir lemur ya. Lamun sawah pinggir lemur di tilu tangal, di ditunggu kudu di satangal sisi mah diheula kesot di. Siap. Sama dengan di Cibeber. Nanti ada informasi ke siapa tuh? Iya, dikumpulkan gitu ya. Mana dia mah henteu cara di batur mah tani pak bisa-bisa. Ya. Oh, mana nu heula dibuat heula tanu di batur mah di dieu mah henteu can kalau tanggal tanu. Oh, bisa 4 ya? Iya. Nih yang saya penasaran kan itu pesan tikolo teh gue melakukan sejena asal pare gantang boleh ditinggal. Nah anu ninggal gitu kan, anu maksudnya kan tidak 100% nanam kan. Nu melak anu lainnya itu gimana itu? Kan gini, kan pesan tikolo teh kudu dipelakeun nih pare ungu. Ayeuna ya. Nu lainna aya nu teu melak. Ayeuna nu ieu. Salam. Kita ngobrol sekarang Pak. Itu di Parasam ya sama aja ya Parasam. Mengenai pepelakan pare ungu. Nah, kita kan bari naroskeun pami misalkan pare ungu teh tinggalin ti kolot baheula anu dipesankeun kedah
dipelak wae supados teu hilang ku pare-pare sanesna kedah aja sakral. Insyaallah. Kita kan pesan-pesannya di orang tua bapak ya karuhun-karuhun di sebelumnya. Nah dia yang apal teman-teman sendiri pada ngaroskeun anu diwajibkeun kedah melak wae teh anu pare umumna wungkul pare gede teh atanapi pare nu sanesna wae bebas lah pare nu mana wae nu penting pare baheula aya nu masih tetep dipelak itu. Ai sapanganya okulawah jadi tina masalah ngagunakeun pertanian di kami jadi kehidupan juga orang gedong. Jadi kami teknis nyampak asal-asal nama jadi kulama hanya mun diri di mana jadi hente punya. Jadi nyaho ge kami urus nyampak jadi ngagunakeun jadi tos kolot. Ai ngarawat di kami jadi lamun nek sebar gitu. Sok jadi kolot gitu ya di sini jadi selamat jadi ngarawat Itu dina dompet. sampai kawin lagi jadi itu baik kami turun jadi secara ini moyang kami Nah, tadi teh anu jantan pertarosan abdi teh kieu kan ulah hilangnya si pare teh gitu jadi kedah dipelakeun. Nah, eta teh khusus anu pare hideung pare gantang teh nya atanapi pare gede nu sanesna misalkan pare naon No, pokoknya pada gede cerai aya cerai putihnya cerai sentral atanapi naon eta teh bebas wae ketan hideung kedah ketan hideung kedah nu dipelakna teh anu wajib kedah aya teh khusus pare nu hideung atanapi nu mana wae nu penting mah dipelakeun aya maksudna nu mana Aduh, iya bener ada. Oh tidak pada umur atau mantap dia nama kami yang kayak tetap didukung seperti itu pemerintah tidak masalah ngarawatnya kudu kumaha. Iya ayo enak kami anu dididekeun ya wayana aya orderan Pak Heri jadi tidak masalah tanpa tidak dirubah posisi gitu maksudnya karena capek sebenarnya Kadang-kadang paling mun hayang dibalikeun hayang kadahar anu kolot gitu dibalikeun. Nggak diambil yang bawah dulu enggak? Iya. Yang disimpan di situ padi yang mana Pak? Padi ungu apa padi yang pendek tadi? Yang Yang mah tidak yang bisa diawetkan Bu. oh, Itu mah dapat langsung dijual sebarunya pakai bini gitu.